Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngobrolin tentang aku dan pilihan profesiku. Yuk, banyak dari kita udah punya cita-cita ya. Seperti ini rata-rata cita-cita kita adalah ingin jadi polisi, pengen jadi dokter, YouTuber, artis ya. Dan pokoknya cita-cita punya pengen sukses, bahagia, kaya raya, jadi pejabat gitu ya. Tapi di sisi lain, kita juga masih sering mageran, santai, ntar aja. Atau sisi lain sebenarnya potensi kita di mana ya gitu. Kita nggak tahu terus potensinya apa. Padahal kita udah tahu nih, oh kita ini punya kemampuan bicara yang baik, kita punya daya juang yang bagus. Tapi kalau tipe kayak saya, profesinya apa ya? Nah, kadang-kadang masih bingung juga seperti itu. Atau udah tahu nih, punya potensinya ini, profesinya ini, tapi juga kadang masih bingung cara mencapainya gimana. Oke, hari ini kita mau ngobrolin itu dulu satu ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu apa sih perbedaan karir dan pekerjaan. Pekerjaan itu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Dan jadi kerja dapat uang. Itu uangnya diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari atau dapat gaji. Tapi kalau karir adalah perjalanan profesional seseorang yang bersifat jangka panjang dan dicapai berdasarkan tujuan serta passion, berdasarkan goal serta kepuasan kerja tertentu. Jadi tidak hanya sebagai hanya untuk mendapatkan gaji, tapi di situ juga ada suatu kepuasan kerja. Itu yang disebut karir, dan karena ini prosesnya lama ya, karena perjalanan profesional. Nah, ini perbedaan antara pekerjaan dan karir ini berdasarkan medina.com. Pekerjaannya itu dilihatnya adalah penghasilan, tapi karir bentuknya kepuasan kerja. Kalau pekerjaan dalam bentuk perjalanan singkat, sementara karir sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan aplikasi pengetahuan dan skill serta pengalaman. Jadi ada tahapannya gitu ya. Di pekerjaan memang kadang dibutuhkan pendidikan, pelatihan, dan skill tertentu. Tapi di karir itu spesialisasi di bidang yang spesifik. Ya, jadi tidak semua orang bisa melaksanakan suatu karir tersebut karena adalah spesialisasi di bidang yang spesifik. Nah, selanjutnya kita lihat dulu nih, ada level pekerjaan dan karir. Ini ada 4 level. Level terendahnya itu ada di level 4, di mana pekerjaan ini tidak membutuhkan banyak persiapan dan tidak terlalu banyak membutuhkan keterampilan yang handal. Seperti misalnya kasir, itu kan bisa dipelajari dengan mudah, atau bekerja di garmen, nah itu kan bisa dipelajari secara umum. Kemudian di level 3-nya, ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai, namun cukup belajar oleh orang pada umumnya. Contohnya kayak di garmen, bagian jahit itu bisa dilakukan siapapun, yang penting dia pernah mengikuti pelatihan itu. Atau misalnya di bagian-bagian tertentu gitu ya. Kemudian di level 2 ini, dia memerlukan tingkat pendidikan yang cukup tinggi atau jumlah jam pengalaman kerja. Nah, ini sudah mulai nih ada batasan. Oh, kalau pekerjaan ini harus pendidikannya sekian. Kayak misalnya guru itu harus S1. Atau misalnya untuk kenaikan pangkatnya harus ada pengalaman tertentu, jumlah jam mengajar, atau pilot. Seperti itu ya. Nah, di level 1 ini selain membutuhkan pendidikan, kemudian pengalaman, juga membutuhkan daya intelijensi yang kuat, pengetahuan, keterampilan yang tinggi, dan pelatihan tertentu. Kayak dokter, pilot profesional, dan itu kan dia nggak bisa digantikan oleh sembarang orang yang tidak punya latar belakang pendidikan tertentu. Nah, ini level tertinggi dari sebuah pekerjaan atau karir. Nah, sebelum ini kita lihat dulu bagaimana arah minat pekerjaan kita supaya levelnya kita udah tahu nih, gitu, levelnya udah tahu. Tapi bidangnya apa gitu. Nah, kita lihat dulu ya di hasil psikotes kalian yang sebelumnya itu ada arah minat pekerjaan yang pas buat kalian. Kita lihat satu-satu, nanti di konseling individu kita akan bahas secara personal gitu ya. Ini arah minat pekerjaan. Ada arah minat pekerjaan itu yang outdoor, di mana minat pekerjaan dilakukan di luar ruangan seperti lapangan dan alam terbuka lainnya. Biasanya ini anak-anak teknik sipil, ya, anak-anak kelautan. Nah, biasanya tipe-tipenya pekerjaan yang outdoor. Kemudian mekanikal, pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan mesin, alat-alat, dan daya mekanik. Jelas ya, ini alat teknik mesin dan seperti itulah gitu ya. Alat teknik alat berat gitu ya. Kemudian komputasional, pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka atau bilangan baik dalam bentuk hitungan atau data. Nah, ini semacam
statistik, akuntan gitu ya, di badan penelitian dan lain-lain. Kemudian scientific ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan, penelitian khususnya dalam mencari fakta, pencarian fakta-fakta baru ya, dan pemecahan masalah seperti arkeolog, analis kimia, peneliti gitu-gitu ya, bidang-bidang pekerjaannya. Arah minat pekerjaan selanjutnya adalah persuasif, di mana bidang pekerjaan yang berhubungan dengan kemampuan membimbing, mengarahkan, dan meyakinkan orang lain. Nah, ini seperti guru, psikolog, pemuka agama, public relation, marketing, salesman. Nah, ini yang berhubungan seperti itu ya. Kemudian arah minat selanjutnya adalah estetik. Ini berhubungan dengan kreasi di bidang seni, keindahan penampilan kayak makeup artist profesional, fashion designer, komposer, koreografer gitu ya, berhubungan dengan estetik. Kemudian literary berhubungan dengan buku-buku, kepustakaan, kegiatan membaca, mengarang, bahasa dan sastra. Nah, ini jelas ya, jelas. Kemudian musikal berhubungan dengan alat musik dan olah vokal. Kita lihat lagi lanjutan arah minat selanjutnya adalah social service. Nah, berhubungan dengan kesediaan menolong, merawat, melayani orang lain. Banyak ini ya, perawat, kerja sosial, kemudian penyuluh juga nih ya, banyak. Kemudian selanjutnya adalah clerical, pekerjaan perkantoran yang bersifat rutinitas dan membutuhkan ketepatan serta ketelitian. Nah, ini juga banyak nih, administrator dan lain-lain. Praktikal, pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan praktis yang membutuhkan koordinasi kognisi dan motorik nih, kayak atlet nih biasanya membutuhkan ini nih. Kemudian medikal, pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan baik dalam pencegahan, pengobatan, penyembuhan, dan rehabilitasi ya. Kayak dokter, perawat, kesehatan, K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini seperti itu ya. Nah, ini ada nih di hasil psikotes kalian. Nanti kalian bisa lihat dan konsultasi secara pribadi sebenarnya kalian di arah minat karirnya yang mana. Nah, ini terkait dengan pilihan kelompok peminatan yang akan kalian pilih nih di semester ini ya, supaya nanti di kelas 11 kalian sudah punya. Nah, kita punya 3 kelompok peminatan di sekolah kita. Yang pertama kesehatan dan ergonomi, kemudian teknik dan kebumian, kemudian ekonomi, bisnis, dan humaniora. Nah, apa saja sih yang jadi kriteria supaya kalian ditempatkan di kelompok-kelompok minat ini? Kriteria yang pertama adalah minat kalian. Nah, itu dilihat. Nah, arah minat kalian bisa lihat tuh itu dengan hasil psikotes, arah minat pekerjaan, minat terhadap pelajaran. Nah, minat pelajarannya bisa dilihat dari nilai. Nilai kalian misalnya mau ambil kelompok peminatan kesehatan, oh berarti biologinya harus bagus gitu ya. Kemudian kimianya juga harus bagus. Atau nilai di ekonomi, tadi ekonomi bisnis dan sosial humaniora, oh berarti nilai aplikasinya, nilai bisa Inggrisnya begitu ya. Jadi selain minat, nilai itu juga rekomendasi dari guru bidang studi juga guru wali kelas seperti ya. Tadi ya pilihan gugusnya sudah. Nah, ini kita akan lihat. Kita akan coba menelaah diri kamu sendiri. Tadi kan udah ada tuh kamu bakatnya apa, harapannya apa gitu ya. Dan usaha apa yang harus dilakukan. Jadi silahkan kalian buat mind mapping tentang aku. Ambisi, A-nya itu ambisi atau cita-cita apa. Kemudian K-nya kekurangan kalian untuk sebagai bekal untuk meraih cita-cita tersebut. Kemudian usaha apa yang harus kalian lakukan. Gitu ya. Ya silahkan dikerjakan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.